Kita masih di Kompas Petang, Saudara. Malam nanti debat terakhir Pilkada Jakarta akan digelar. Dan kemarin hasil survei Litbang Kompas menunjukkan pasangan Agus Silvi menurun dan sebaliknya Anies Sandi meningkat pasca 2 kali debat. Yang menarik, para pemilih Agus Silvi dan Anies Sandi cenderung dari kalangan yang sama. Sementara pemilih loyal Ahok Jarot dinilai yang paling solid. Lalu bagaimana serunya tarik-menarik pemilih jelang hari pencoblosan 15 Februari nanti? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber kami yang sudah hadir di studio Kompas TV. Sesuai nomor urut ini ya duduknya ya. Ada yang pertama perwakilan dari tim Agus Silvi, juru bicara tim Agus Silvi Haryandi Lim. Juga ada juru bicara tim pemenangan Ahok Jarot, Eriko Sotar juga. Kita mulai lagi. Ini kenapa tidak pernah berubah? 1, 2, 3 terus. Biar gampang, tersusah. Tuker-tuker. Yang ketiga ada perwakilan tim Anies Sandi, Angga Wira. Selamat datang. Salam bersama. Bapak-bapak. Dan sebelum kita mulai diskusi ini, kita lihat dulu bagaimana hasil survei terbaru dari ketiga pasangan calon ini. Jelang Pilkada DKI Jakarta yang akan berlangsung pada 15 Februari mendatang, sejumlah lembaga survei mulai memperhitungkan elektabilitas pasangan calon. Salah satunya survei yang dilakukan lembaga survei Alfara Research Center. Hasil dari survei yang dilakukan pada tanggal 6 hingga 8 Februari menunjukkan elektabilitas Ahok Jarot masih unggul dibanding 2 calon lainnya. Survei ini dilakukan dengan metode multi-stage random sampling. Lembaga survei Alfara Research Center menyimpulkan 2 debat yang telah digelar mempengaruhi elektabilitas calon. Dari hasil survei, elektabilitas pasangan nomor urut 1 Agus Silvi 20,1%, pasangan calon nomor urut 2 Ahok Jarot 38,3%, dan pasangan nomor urut 3 Anies Sandi 32,6%. Dan responden yang tidak menjawab sebanyak 9%. Survei juga dilakukan lingkaran survei Indonesia pimpinan Denny JA. Dari hasil survei yang dilakukan pada tanggal 8 dan 9 Februari, pasangan calon nomor urut 1 unggul tipis dari kedua pasangan calon lain. Elektabilitas Ahok Jarot beda 0,2 dengan Agus Silvi. Dan menurut lingkaran survei Indonesia, elektabilitas Agus Silvi 30,9%. Anda dapat lihat di layar kaca bersaing dengan Ahok Jarot tipis angkanya 30,7%. Sementara Anies Sandi di angka 29,9% dan yang tidak menjawab ada 8,5%. Kita lihat yang lainnya, lembaga survei Indikator juga melakukan survei sejak tanggal 2 hingga 8 Februari 2017. Hasil survei menunjukkan pasangan nomor urut 2 unggul dibanding 2 pasangan calon yang lain. Elektabilitas pasangan nomor urut 1 Agus Silvi 19,45% dan elektabilitas Ahok Jarot unggul sebesar 39,04% dan elektabilitas Anies Sandi di 35,36%, sementara ada 6,1% responden yang menyatakan belum menentukan pilihan. Nah, dari ketiga hasil survei ini untuk pasangan Agus Silvi hanya 1 yang menunjukkan Agus Silvi ini unggul. Sementara untuk 2 survei lainnya juga terakhir Litbang Kompas menunjukkan adanya penurunan. Tanggapan dari Agus Silvi? Ya, ini akan menjadi perhatian kita. Survei tetap salah satu indikator dan kita juga punya indikator-indikator lain, turun ke lapangan, terus juga ada survei internal, terus juga ada indikator-indikator partai koalisi juga per mesin partai, bagaimana laporan-laporan yang masuk. Semua ini hanya sebagai tanda-tanda aja gitu. Ya. Ke depan apa yang kita lihat itu pasti menjadi perhatian kita. Evaluasinya apa, Mas Er? Evaluasinya kalau dari internal sih kita sudah berjalan dengan baik. Dari indikator kita juga udah lihat gitu, ada yang kita menang, ada yang kita kalah, ada yang kita tipis, ada yang kita menang banyak gitu. Ya, 5 hari ke depan itu menentukan gitu. Besok udah masa kampanye tenang ya. Jadinya besok itu mesin partai yang akan bergerak gitu dengan efisien, efektif gitu. 5 hari ke depan itu adalah ujian bagi semua partai politik untuk bagaimana bekerja secara efektif. Nah, yang menarik adalah suara dari Agus Silvi ini kalau dari hasil survei banyak pindahnya ke Anies Sandi, Mas Angga. Ya tentunya survei-survei yang ada ini kan menjadi referensi bagi kita gitu kan. Kalau ditanya mengenai segmentasi pemilih mungkin ada yang bersinggungan ya. Karena kalangan muslim mungkin juga dan juga efek dari debat-debat kandidat kemarin. Artinya mungkin dari debat kandidat yang terjadi kemarin 2 kali ini kan semakin terang benderang ya diferensiasi dari masing-masing kandidat gitu loh. Dan itu juga menjadi pilihan karena masyarakat Jakarta ini kan masyarakat yang educated ya, rasional dan independensi dalam memilih ini sangat independen.
Jadi memang tergantung dari informasi ya, yang mereka dapat, dan mudah-mudahan debat terakhir nanti malam ini menjadi informasi yang memang bisa melengkapi ya decision daripada para pemilih. Evaluasi dari 2 debat kemarin apa, Mas Angga? Kalau kita lihat sih grafik kita cenderung tumbuh dengan baik ya kalau dibanding beberapa waktu sebelumnya, dan itu kita lihat memang sejalan dengan strategi yang kita buat, yaitu pertumbuhan yang gradual berbasis juga mesin partai dan relawan. Dan tentunya kita juga tidak ingin memompa popularitas yang terlalu berlebihan di awal, tapi lebih pada mengedepankan isu dan juga program-program serta memperkenalkan pasangan calon ini secara komprehensif seperti itu, Mbak. Oke, kalau dari pasangan nomor urut 2 kita lihat soliditas para pemilihnya ini cukup tinggi. Ini kabar baik atau seperti apa? Ya, sebenarnya Mbak Rizka, ini sesuatu hal yang menarik ya. Artinya saya tidak ingin sebenarnya mengomentari itu, tapi bahwa dari pasangan calon lain berpindah ke pasangan calon lain, tapi ada sebagian juga kecil berpindah kepada kita. Tapi ada satu hal yang kita perhatikan sangat menarik, Mbak. Kalau dari hasil survei, itu biasanya 1 minggu sebelum hari H, sesuai dengan gambaran yang kita lihat ini, kurang lebih 10% belum menentukan pilihan. Itu yang disebut silent voters itu. Nah, dari berdasarkan hasil pengecekan di lapangan yang kita lakukan, tim kita turun, namanya tim Pandu Juang, itu kurang lebih memang dari itu paling tidak 60% dari silent voters itu minimum, itu ke arah kita. Satu. Yang kedua yang menarik lagi, bahwa tingkat loyalitas dari pemilih pasangan Ahok Jarot itu mendekati 90%. Jadi kemungkinan untuk bergeser itu sudah sangat kecil. Tetapi dari pasangan calon lain, dari hasil survei nanti bisa dilihat dibuka datanya, itu kurang lebih di angka 60-70%. Jadi masih ada sekitar 30-35% itu masih mungkin untuk bergeser. Nah kalau kita melihat bahwa hal ini juga satu peluang yang baik, di mana nanti ini kan debat ketiga, Mbak. Debat ketiga ini mengenai meningkatkan kualitas hidup, baik itu anti narkoba. Ini yang sebenarnya kita tunggu. Hal yang menarik lainnya, nanti kan hari Senin juga masih ada sidang dari Pak Ahok di pengadilan. Nah ini juga dari pengalaman kita selama ini, berdasarkan, ini kita berbasiskan survei saja ya. Dari hasil survei ini memang selalu leverage-nya, peningkatan-peningkatan yang ada itu didapat dari debat dan juga dari hasil di pengadilan. Ini suatu hal yang menarik, Mbak. Jadi artinya, masyarakat DKI Jakarta itu masyarakat yang juga rasional dan juga punya rasa bahwa dilihat sesuatu hal yang tidak sesuai, itu menjadikan mereka kenapa harus diperlakukan seperti ini. Nah ini yang kita harapkan dalam nanti tentunya setelah debat ketiga dan nanti hari Senin ini bukan kita yang mengadakan, tapi memang pengadilan yang ada. Ini menjadikan nanti tentu finalisasinya sesuai dengan gambaran kita. Bicara proses hukum ini kan bukan hanya Pak Ahok, Bu Silvi juga sekarang sedang ada kasus yang sedang dipanggil ke kepolisian sebagai saksi. Ini turut andil ke turunnya elektabilitas Agus Silvi atau tidak, Mas Her? Ya semua kan opini kan terbentuk, tapi kalau dari kita sih lihat ini nggak terlalu masalah ya, karena kan bagaimana juga proses hukum kan selalu berjalan gitu. Nanti dilihat aja gitu. Tetapi personal Ibu Silvi, rekam jejak Ibu Silvi, perjalanan Ibu Silvi itu juga lebih sangat signifikan untuk mengangkat elektabilitasnya Ibu Silvi gitu. Dia cukup lama di Pemprov dan birokrat, karirnya bagus. Hasil-hasil yang ditinggalkan atau yang sudah dikaryakan itu sangat diterima dan sangat diapresiasi oleh warga Jakarta, itu sangat positif gitu. Jadi masalah sangkaan hukum itu saya pikir nggak terlalu signifikan untuk. Jadi kalau dilihat kan kalau dianggap kasus Bu Silvi tidak berpengaruh, bagaimana dengan debat malam ini, apa yang disiapkan oleh tim Agus Silvi? Yang disiapkan ya biasa, kita tetap mencoba menghadapi debat ini dengan rileks, dan juga persoalan-persoalan kehidupan sosial kan juga semua mengalami, pasti juga akan diutarakan apa yang dirasakan oleh warga Jakarta, karena kan selama 4 bulan ini baik Ibu Silvi maupun Agus sudah benar-benar turun menyapa semuanya, orang, warga, memeluk, mendengarkan, mencatat, itu akan menjadi suatu bekal untuk debat nanti. Dari tadi kan kita juga sempat berbicara soal migrasi pemilih tadi nih, Mas Angga. Nanti untuk debat ketiga ini apa diyakinkan bisa menjadi satu faktor juga yang sama untuk mendongkrak elektabilitas dari pasangan nomor? Saya rasa salah satu faktor utama memang adalah debat kandidat ini gitu loh.
karena kan dari debat ini lebih komprehensif ya, masing-masing kandidat bukan hanya dilihat dari sisi programnya saja, tapi juga daripada kemampuannya menanggapi persoalan-persoalan secara realistis itu bagaimana. Dan juga karakternya juga muncul juga di situ. Dan tentunya juga masyarakat di Jakarta juga tadi disampaikan Bang Enrico ini kan sudah cukup cerdas. Bisa menilai secara realistis mana program yang memang bisa dieksekusi, mana yang mengawang-awang. Dan artinya itu program yang dieksekusi ini kan disesuaikan dengan kompetensi dan rekam jejak para kandidat. Misalnya contohnya program mengenai kewirausahaan kita, 200.000 lapangan pekerjaan itu kan salah satu program unggulan yang kita sampaikan. Nah itu silakan masyarakat menilai apakah itu realistis atau tidak. Nah dihubungkan dengan tema malam ini mengenai perempuan, itu juga salah satu yang kita sasar bagaimana perempuan di DKI Jakarta itu mampu bisa ikut serta dalam program tersebut. Apalagi kalau kita lihat dari data-data yang ada, sebenarnya dari sisi kewirausahaan, mengusaha ini sebenarnya perempuan yang paling tertib, Mbak. Ya, itu salah satu yang akan kita sasar. Nah, kalau kita lihat debat 2 kali kemarin tuh kayak petahana banyak diserang juga ya dari 2 pasangan calon lain. Ya, justru inilah yang saya sampaikan tadi ya. Ada hal yang positif, Mbak. Kebetulan saya mengikuti debat itu di televisi lain dan setelah selesai itu diadakan bareng kita dengan Mas Angga bahwa ada tanggapan dari netizen dan di situ ya memang terlihat betul bahwa masyarakat DKI Jakarta itu masyarakat yang betul-betul mengamati, betul-betul melihat. Jadi bukan hanya cerita soal program tadi seperti dikatakan, tapi gestur. Kemudian melihat apa yang disampaikan itu benar nggak sesungguhnya dari hatinya atau sesungguhnya dari apa yang dia lakukan selama ini. Jadi kalau dalam bahasa kasarnya sebenarnya, bahasa tanda kutip, sesuatu yang plastik, sesuatu yang make up, sesuatu yang mempercantik, nggak berlaku dalam hal ini. Karena masyarakat Jakarta itu sudah melihat, oh ini seperti apa sih gestur yang dilakukan di dalam debat itu kan tidak bisa kalau memang itu yang sesungguhnya atau tidak, terlihat jelas di sana. Nah itu yang kalau kita melihat dari hasil kemarin survei netizen itu ya, setelah selesai itu memang terlihat sekali bahwa responnya seperti apa. Dan ini juga yang nanti ditunggu dalam debat ketiga. Kenapa, Mbak? Ya kalau dari pasangan calon nomor 2 dari Ahok Jarot, kan dalam hal ini sudah melakukan ya, seperti RPTRA, tempat bermain anak, kemudian tempat berkumpul ibu-ibu PAUD dan lain-lain. Nah ini sebenarnya sesuatu hal yang nanti akan digali yang memang sangat positif. Termasuk juga soal narkoba, bagaimana dengan tegas bahwa ada yang diskotik yang memasarkan atau katakan ada dipasarkan di situ langsung ditindak dengan tegas. Nah, hal-hal ini yang tentu nanti akan masyarakat lihat. Nah, bicara soal strategi debat juga yang tidak kalah pentingnya adalah siapa calon pemilih yang akan direbut hatinya. Kalau kita tahu, apakah dari masing-masing pasangan calon ini melihat kalau faktor keyakinan ini jadi satu poin utama pemilih untuk memilih siapa calon gubernur ya. Kita akan bahas ini tapi usai jeda di Kompas Petang. Kami segera kembali.